Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Bertemu kembali dengan Mama Syifais. Oke teman-teman, dunia sekarang sedang bersedih. Dunia sekarang sedang berduka dengan adanya genocide yang dilakukan oleh Israel laknatullah, yang dunia semua seolah-olah acuh tak acuh, tidak berani dengan satu negara kecil yang namanya Siriwil itu. Oke, aku mau nyanyi dulu sebentar ya teman-teman ya. Untuk Palestina tercinta, kami peduli panggilanmu. Untuk Al-Aqsa yang mulia, kami kan terus bersamamu. Biru, bidam, nafdi kaya Aqsa. Biru, bidam, nafdi kaya Aqsa. Nah, seperti itu semangat kita untuk membersamai perjuangan mereka. Kita tidak bisa pergi ke sana, kita tidak punya nyali untuk ikut berjuang, tapi kita punya doa. Sebagai sesama muslim, kita wajib hukumnya untuk membela kebenaran. Apalagi di Undang-Undang Dasar 45 di tempat kita itu sudah terpampang dengan jelas, penjajahan di atas muka bumi tidak boleh harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi hanya cukup sebagai manusia saja kamu bisa ikut berjuang bersama Palestina. Ya, standing with Palestina sampai kapanpun, sampai Palestina bisa merdeka. Nah, kali ini di episode kali ini saya kemarin saya browsing nih teman-teman. Saya kepengen banget membuat bendera Palestina tapi dalam bentuk yang lain, tidak dalam bentuk seperti bendera. Nah, ini kemarin saya membuat keychain. Saya udah ada contohnya tadi, udah saya liatin ya. Nah, ini saya ingin membuat duplikatnya dengan ukuran yang lebih beda dan benang yang ada ya. Saya hanya menghabiskan benang yang ada. Jadi nanti akan saya tulis di description box saya. Di situ ada polanya, pola tulis ya. Jadi ini kita sebenarnya cuma main single crochet, kemudian slip stitch dengan ada increasing dan decreasing, itu aja ya. Karena untuk bikin amigurumi kan rata-rata seperti itu, dan bisa diisi dengan dakron maupun enggak, karena udah lumayan tebel ya, dia kan otomatis dia akan menggembung karena nggak gede. Tapi kalau bikinnya gede dengan pola yang sudah dimodifikasi, bisalah nanti diisi dakron gitu. Oke teman-teman, apa aja nih doa-doa yang pernah kalian panjatkan di setiap sujud kita? Semoga para mujahid di Palestina tetap diberikan kekuatan, istiqomah dalam perjuangannya, tidak pernah menyerah, karena kalau sampai mereka menyerah, Islam akan hancur, ya kan? Karena di situ ada Masjidil Al-Aqsa yang mereka jaga. Sudah selayaknya lah kita tuh berterima kasih kepada mereka, yang mereka gigih berjuang gitu. Mereka tidak takut mati. Mereka malah cita-cita anak-anak Palestina itu ingin mati syahid, bukan pengen jadi dokter, pengen jadi polisi, pengen jadi ahli sejarah dan lain-lain, tapi mereka hanya ingin mati syahid karena mereka lebih baik hidup bermartabat atau mati dalam keadaan mulia, yaitu syahid ya. Mati syahid itu sangat istimewa karena kita itu dijamin Allah masuk surga, kita tidak mendapat azab kubur dan lainnya ya. Jadi luar biasa keimanan mereka. Kita banyak belajar dari Palestina, dari anak-anak Gaza. Yang sedihnya tuh kalau kita lihat video, mereka kehilangan bapaknya, kehilangan ibunya, masih dibombardir rumahnya. Dulu dibombardir rumahnya, mereka harus mengungsi dengan berjalan kaki berkilo-kilo. Setelah mendapati pengungsian masih pula diganggu, dibuldozer, dikubur hidup-hidup. Astagfirullahaladzim. Kejahatan macam apa ini? Baru kali ini seumur hidup saya melihat penjajahan di depan mata saya ya, melalui layar handphone, melalui berita di televisi. Itu sangat menyedihkan, wanita dan anak-anak yang banyak menjadi korban.
kebiadaban mereka tidak bisa diampuni ya. Memang bangsa ini bangsa yang sudah dilaknat oleh Allah, sudah ada di dalam Al-Quran, sehingga Palestina hanya tinggal menunggu kemenangan itu datang, tentu dengan sabar, dengan ikhlas, dan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Ya hanya itu, karena bangsa lain tutup mata gitu ya. Bantuan yang seharusnya mereka dapatkan ditahan, ya nggak ada bahan bakar, nggak ada listrik, tidak ada air. Bayangin itu perempuan-perempuan yang sedang datang bulan seperti apa, yang sedang nifas seperti apa rasanya. Bayangin kita Bu, kalau habis melahirkan nifas 40 hari itu nggak mandi sehari, rasanya seperti apa. Kemudian mereka sampai minum pil ya untuk mencegah supaya tidak mens. Bayangin itu, coba kita sebagai perempuan berempati dengan cara seperti itu. Kemudian bayangin anak-anak kita yang ditinggal pergi seharian kerja aja ngerengek-ngerengek, ini apalagi ditinggal selamanya. Kemudian tetangganya juga sudah syahid semua. Siapa yang akan membersamai mereka untuk masa depannya? Makanya mereka lebih baik memilih mati syahid gitu daripada hidup menderita seperti itu. Ya teman-teman, saya mendingan cerita seperti ini ya daripada ngejelasin pola. Ya ini sekarang kita udah di benang merah. Benang merah ini diamond, bentuknya seperti wajib supaya nanti bisa ditempel, dijahit di pinggiran benderanya itu. Nah itu gampang, nanti dijahitnya pakai benang jahit biasa dengan jarum biasa. Seperti itu teman-teman, kita semangat terus, jangan kendor. Apalagi di luar sana medsos sudah mulai pada di-ban, mulai metanya yang bekerja itu tidak bisa nge-share. Jadi kita kalau upload itu yang lihat cuma itu aja, cuma 10, biasanya sampai ribuan, ratusan ya, ratusan ribuan, puluhan ribu bahkan. Tiba-tiba yang nonton kok cuma 10, karena kita memang ditahan gitu berita-berita itu. Untuk itu kita pintar-pintar aja nih, nulisan jangan pakai tulisan asli. Misalnya tulisan Palestina itu diganti huruf A-nya dengan angka 4, kemudian huruf S-nya dengan angka 5 supaya tidak terbaca dengan sistem mbuh apa jenenge lah pokoknya supaya mereka tidak bisa mendetek itu ya. Kemudian kita akan terus pakai satu medsos yang tidak bisa diintimidasi oleh mereka, yaitu Telegram. Ya, jadi teman-teman yang belum punya Telegram silahkan ngunduh ya aplikasinya, kemudian follow akun yang namanya Gaza Update. Di situ kita setiap hari bisa melihat baik berita dari sisi sana, dari Israelnya, maupun dari sisi kita, keberhasilan tentara-tentara kita yang misalnya ngebom tank di mana, kemudian yang meninggal di sana berapa orang. Kemudian kita juga tahu rumah sakit mana yang diduduki oleh IDF. Apalagi sekarang rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza sana sudah diduduki dan dijadikan markas oleh IDF. Padahal kemarin-kemarin mereka menuduh di situ ada terowongan Hamas. Sangat tidak masuk akal. Ya, ini benar-benar akhir zaman. Pintar-pintar kita dalam memilih teman, pintar-pintar kita dalam menyiapkan hidup kita di akhirat kelak. Oleh karena itu, supaya besok kita dimudahkan dalam penghitungan hisab di yaumil akhir, banyak-banyaklah kita membantu orang-orang sedang terzolimi, khususnya Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.